Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai produk kita dalam bisnis startup. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Haikal Andriana Biksana, yaitu saya. Yang kedua ada Muhammad Ilham. Yang ketiga ada Ramadan Ramli. Dan keempat ada Wais Alfarni. Yang kelima ada Fahrul. Di sini kita akan menjelaskan dengan poin-poin yang ada di PowerPoint. Yang pertama ada idea validation dan user journey map. Yang kedua ada Javelin board dan value proposition. Yang ketiga ada Lean Canvas. Dan keempat ada MVP Canvas. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Wais Alfarni. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini ada ide bisnis. Tujuan menentukan ide bisnis berdasarkan kebutuhan customer. Ide bisnis yang akan dibangun mengintegrasikan semua marketplace dalam satu aplikasi. User dapat mengelola online shop dengan praktis. Yang pertama ada why. Why di sini mengingat banyak seller yang ingin praktis dalam manajemen memanage marketplace seperti produk, stok, dan lain sebagainya. Yang kedua ada how. Kompetitor kurang, user friendly, dan kebanyakan penyedia negara luar. Ini ada what. Kalau di sini ada produk kita, sebuah omni channel untuk e-commerce atau marketplace. Selanjutnya ada user journey map. Problem user sampai mendapatkan goal. Yang pertama ada user, yaitu seller. Yang kedua ada journey, ingin mempermudah manajemen produk dengan menggabungkan seluruh platform dalam satu aplikasi. Terus journey yang kedua, ingin mempermudah komunikasi dengan semua customer di berbagai platform menggunakan satu aplikasi. Terus ada journey yang ketiga, ingin mengetahui informasi keseluruhan seperti total orderan, status pemesanan maksud kami, pengiriman, dan sebagainya. Terus yang kelima di sini ada goal, memudahkan seller di berbagai platform dalam mengatur tokonya seperti manajemen produk, mengatur pengiriman, komunikasi dengan pelanggan, dan mengetahui keseluruhan informasi. Selanjutnya ada Javelin board akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ilham. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk Javelin board kita akan analisis brainstormingnya ya. Untuk customer kita itu punya dua kategori ya. Yang pertama itu ada seller online shop atau marketplace seperti seller Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua itu ada juga customer dari perusahaan yang memiliki hubungan dengan customer. Untuk problem ada beberapa, dan yang pertama itu susahnya mengatur semua toko dengan cepat dan membalas banyak pesan dari customer sangat melelahkan. Untuk solution, yaitu aplikasi produk kita ya, dapat mengintegrasikan semua e-commerce dalam satu platform. User dapat mengelola online shop-nya dengan mudah, praktis, dan user friendly. Nah, untuk risk assumption-nya, yang pertama itu stock of name manual sangat menyita waktu banyak. Dan customer menanyakan hal yang sama, itu membuat kesal. Untuk eksperimennya, untuk customer yang pertama yaitu seller memiliki problem, susahnya mengatur semua toko dengan cepat. Nah, di sini kita punya solusinya, yaitu aplikasi produk kita. Untuk risk assumption-nya, stock of name manual sangat menyita waktu banyak. Lalu, sukses kriterianya adalah jika 8 dari 10 mengatakan masalah ini valid. Nah, setelah itu, kita dapatkan result and decision dari online survey. 9 dari 10 seller mengatakan masalah ini valid dan risk assumption-nya berarti valid. Maka ini akan dilanjutkan validasinya. Di sini kita dapatkan learning ya. Seller merasa lelah jika harus mengatur semua toko secara manual setiap hari dan membalas chat yang banyak dengan pertanyaan yang sama. Apalagi harus selalu stock open agar sesuai stoknya. Untuk customer yang kedua, itu ada perusahaan memiliki problem membalas banyak pesan dari customer sangat melelahkan. Kita juga punya solusinya di aplikasi produk kita. Untuk risk assumption-nya, customer menanyakan hal yang sama membuat kesal. Sukses kriterianya jika 7 dari 10 mengatakan masalah ini valid. Setelah itu, result and decision kita dapatkan ya. Menurut online survey, 8 dari 10 mengatakan masalah ini valid. Risk assumption-nya berarti valid, maka ini akan dilanjutkan validasi. Dan kita dapatkan learning-nya, perusahaan membutuhkan cara lebih cepat dan efisien untuk membalas customer dan lelah karena pertanyaan rata-rata sama gitu. Nah, kemudian untuk value proposition canvas, untuk sisi customer profile-nya ada gain creator ya. Bagaimana produk dan jasa dapat menciptakan gain dan meningkatkan value customer. Yang pertama itu bisa berinteraksi dengan pelanggan yang cepat. Dan yang kedua itu calon pembeli terbantu dengan chatbot. Untuk pain reliever-nya, bagaimana suatu produk dan jasa dapat mengurangi pain. Yang pertama itu mudah memanajemen semua toko, lalu cukup dengan satu klik bisa ubah beberapa toko sekaligus. Untuk produk and service-nya, ini adalah jasa yang menciptakan gain and mengurangi pains ya, dan penentu penciptaan value dari customer. Kita itu punya fitur yang melimpah, mulai dari atur stok, atur produk, sampai chatbot. Nah, untuk sisi selanjutnya, gain-nya itu adalah keuntungan yang diharapkan oleh customer.
Yang pertama itu bisa menjalin interaksi dengan pelanggan secara mudah, bisa juga mempersingkat waktu dalam memanajemen produk atau tokonya. Untuk pain-nya adalah pengalaman negatif atau resiko yang akan dialami customer. Untuk pain sih paling customer kita butuh training untuk fitur karena fiturnya cukup banyak gitu. Lalu untuk customer journey-nya adalah peran-peran sosial ya, untuk fungsional customer serta masalah yang dialami mereka. Dan kepuasan yang mereka ingin dipenuhi. Dan produk kita, mereka bisa mengintegrasikan semua toko, memanajemen toko, mengatur chatbot, dan broadcast pesan dengan mudah dan cepat. Terima kasih untuk Saudara Ilham dan Wais. Selanjutnya ada Lin Canvas yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada problem, yaitu problem pertama lama dalam memanage produk baru dan sangat menyita waktu. Problem kedua harus memanage satu persatu marketplace setiap ada produk baru yang akan dijual. Problem ketiga ada service customer dari setiap marketplace memakan waktu. Selanjutnya ada solution. Yang pertama, menggunakan teknologi atau inovasi baru dalam memanage produk sehingga cepat. Yang kedua, ada aplikasi yang dapat membantu penjual dalam memasarkan produk secara langsung di tiap marketplace yang dia punya. Selanjutnya ada unique value proposition. Keunikannya itu keunikan produk kita yaitu dapat memudahkan dan mempercepat pemasaran, customer service, semua di manajemen dalam produk kita. Yang selanjutnya ada unfair advantage. Semua aplikasi marketplace dapat di-manage dalam satu aplikasi. Customer segment, customer kita yaitu seller dari berbagai marketplace atau e-commerce, begitu juga dengan perusahaan. Selanjutnya ada exciting alternatif. Yang pertama ada customer menjual produk di marketplace. Yang kedua, setting produk yang akan dijual dan dipilih akan dijual di marketplace mana saja. Ketiga, setelah selesai customer siap untuk menerima pesanan dari pembeli. Selanjutnya ada key matrix, yaitu 10.000 pengguna aplikasi. High level concept, memanage semua marketplace dalam satu aplikasi. Early adopter, seller marketplace yang ingin instan dalam memanage produknya. Channels, ada sosial media, website, dan aplikasi. Selanjutnya ada cost structure. Di sini yang pertama kerjasama antar marketplace, kedua kerjasama antar semua kurir, ketiga ada kerjasama antar e-banking, keempat perawatan server dan keamanan, kelima karyawan, selanjutnya ada listrik, komputer, internet, atau kuota. Lalu revenue structure, penyedia platform dalam memanage semua marketplace dalam satu aplikasi. Kemudian ada MVP Canvas. Nah, yang pertama yaitu your customer segment. Customer-nya dari seller, dari setiap marketplace, begitu juga perusahaan. Kedua ada value proposition,
Kami sedang mengembangkan omnichannel untuk membantu seller dalam memanage semua marketplace dengan aplikasi produk kita. Ketiga yaitu channel dengan membuat iklan di sosial media untuk menjangkau para seller yang membutuhkan aplikasi manage marketplace. Keempat ada customer engagement, melibatkan seller dengan kuesioner mengenai aplikasi yang dapat membantu memanage marketplace, serta saran dari aplikasi seller mengenai aplikasi produk kita. Kelima ada risk assumption, menguji aplikasi produk kita dari mulai kuesioner untuk beberapa seller dan apakah aplikasi ini yang sangat dibutuhkan untuk seller, marketplace, serta meminta pendapat seller mengenai aplikasi produk kita. Keenam ada eksperimen format dengan menggunakan kuesioner di Google Form mengenai permasalahan manage marketplace dan aplikasi yang dapat membantu memanage semua marketplace tersebut. Ketujuh ada skenario atau workflow. Dengan memanage marketplace seller, seller tak perlu membuat produk baru dan memanage satu persatu marketplace. Hanya memakai aplikasi produk kita, seller dapat melakukan pembuatan produk baru dengan cepat karena aplikasi ini terhubung dengan berbagai marketplace. Semua tentang marketplace ada pada produk kita, seperti memanage produk, customer service, dan pengiriman lainnya. Yang kedelapan adalah matriks, kelayakan aplikasi dan apakah aplikasi produk kita sangat membantu dan dibutuhkan untuk seller dalam kuesioner. Yang kesembilan yaitu sukses kriteria. Pertama, jika aplikasi ini terunduh lebih dari 10.000 pengunduh, dan respon yang diberikan seller terhadap aplikasi sangat baik dan dibutuhkan. 10 ada result, dengan pengumpulan data kuantitatif memberikan kuesioner untuk seller. Yang ke-11, learning dan insight. Dalam pembelajaran utama kami melihat bahwa teknologi semakin canggih dan dapat membantu semua pekerjaan. Kami melihat apa yang sangat dibutuhkan dalam masa yang sudah canggih ini, terutama di Indonesia yang belum ada. Hasil yang kami dapatkan mungkin cukup, namun untuk kedepannya jika aplikasi ini benar-benar dapat respon yang baik, kami akan mengembangkannya. Yang ke-12 ada next step, mengembangkan aplikasi produk kita dengan lebih efisien dan lebih aman dalam memanage marketplace. Mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 17. Mohon maaf jika ada kata dan penulisan yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.